Jadi ceritanya, pendakian ini tuh udah direncanain dari sebulan sebelumnya. Tepat di tanggal merah tanggal 17 dan 18 Agustus. Awalnya gue sama teman-teman gue berencana mau berangkat pagi. Tapi karena kita alumni anak Paskib, jadi terpaksa harus ditunda dulu. Karena kami punya kebiasaan untuk melihat adik-adik Paskib saat pengibaran bendera. Akhirnya, kami memutuskan untuk berangkat sore hari. Pendakian ke Puncak Sangar memakan waktu sekitar 2 jam paling lama, tapi kalau cepet, mungkin sekitar sejaman. Oh iya, sebelumnya kenalin nama gue Bayu, dan ada teman-teman gue yaitu Isa, Dava, Teh Cucu, Ipi, dan Gilang. Kita udah mutusin untuk berangkat dari base camp sekitar jam 3 sore, dan perkiraan untuk sampai ke puncak, itu jam 6 sore. Nah, seperti biasa, kita melakukan pembayaran, registrasi, dan nyiapin perlengkapan di base camp itu. Rencananya, pendakian bakal dimulai sekitar jam 4 sore. Sebelum pendakian dimulai, kita pemanasan dan briefing dulu nih. Kebetulan ada beberapa teman gue yang memang udah pernah pergi ke sana. Rencananya setelah dari Gunung Sangar, kita bakalan lanjut ke puncak Mega di Gunung Puntang. Jadi semacam kayak terabas gitu. Tapi, Dava bilang kalau kita lanjut ke Gunung Puntang, kita bakalan masuk ke jalur ilegal. Karena ada palang pembatas di sana. Dan kalau terjadi apa-apa, kita bakalan tanggung sendiri resikonya. Tapi karena kami termasuk anak muda yang penuh dengan rasa penasaran, akhirnya kami memutuskan untuk lanjut dan tetap lewatin jalur itu. Setelah berdoa dan briefing, kita mulai perjalanan ke pos 1. Trek di pos 1 cukup landai, tapi panjang, sama seperti gunung-gunung yang lainnya. Dari sini udah kelihatan siapa yang udah lelah dan siapa yang udah biasa mendaki. Gue sendiri, Teh Cucu, dan Ipi udah mulai kelelahan sebelum sampai di pos 1. Mungkin karena ini tahap penyesuaian, jadi gue belum terbiasa. Akhirnya kami berjalan lebih santai. Sedangkan Isa dan Gilang, mereka udah sampai duluan di pos 1. Dan nunggu sekitar 10 menit sampai akhirnya gue dan rombongan datang. Karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus, basecamp bisa dibilang sangat ramai. Banyak banget sama motor dan juga para pendaki. Akhirnya, gue nyuruh Isa sama Gilang buat bikin tenda duluan di atas. Sementara gue bakalan gantiin mereka jadi sweeper di belakang, memastikan semuanya baik-baik aja. Setelah sampai di pos 1, kita mutusin untuk istirahat dulu. Ngobrol-ngobrol lah, bercanda, dan berbagi pengalaman. Setelah puas ngobrol, kita mutusin untuk lanjut ke pos 2. Dengan syarat kalau ada yang capek, kita berhenti dulu. Trek menuju ke pos 2 masih sangat landai, tapi beberapa di antara kita udah mulai kelelahan. Jadi kita banyak berhenti di situ. Di pertengahan jalan, gue nawarin ke Ipi buat tukar karir dia dan juga DP gue. Karena bisa dibilang dia yang paling kelelahan di sini. Akhirnya Ipi setuju. Dia bawa daypack gue, dan gue bawa karir dia. Perjalanan pun dilanjutin lagi. Sama seperti sebelumnya, setiap 5 menit, kita akan berhenti untuk istirahat selama 1 menit. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di pos 2. Di sini ada warung dan juga mata air. Gue bilang sama mereka, kita istirahat di sini dulu aja ya. Coba deh, kalian minum dari mata air di gunung ini. Karena mitosnya, kalau kalian minum dari mata air di gunung ini, kalian bakal balik lagi ke gunung ini. Katanya air di gunung ini tuh lebih segar dari gunung yang lainnya. Akhirnya gue coba minum, dan bener aja, lebih segar. Adem kayak di kulkas, tapi lebih asri aja. Teman-teman gue juga pada minum di sumber air itu, dan ada juga yang mulai ngisi ulang air di botolnya. Setelah ngobrol cukup lama, dan tenaga kita juga udah keisi, kita mutusin untuk lanjut ke pos 3. Di sini tanjakannya udah mulai kerasa. Setelah berjalan sekitar 100 meter dari pos 2, kita akhirnya nemuin plat yang bertuliskan tanjakan Ebel. Saat ngelihat jam, ternyata udah jam 5. Berarti kita udah melakukan perjalanan sekitar sejam dari pos 2. Kita berhasil melalui tanjakan Ebel sekitar 30 menit. Dan kemungkinan besar,
kita bakal kena pendakian malam. Kami termasuk pendaki terakhir di sana. Karena kebanyakan pendaki yang lainnya udah pada turun. Firasat gue juga udah mulai gak enak di sini. Takut terjadi apa-apa. Tapi gue coba untuk berpositif thinking aja. Jalur menuju pos 3 memang agak landai, tapi banyak ilalang di kanan kirinya. Suasananya juga udah mulai gelap, karena mulai masuk waktu maghrib. Setelah sampai di pos 3, gue tanya sama mereka. Mau istirahat dulu atau lanjut nih? Lanjut aja, tapi pelan-pelan. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut. Tapi di pertengahan pos 3 dan pos 4, maghrib datang. Udah maghrib nih, kita istirahat di sini dulu aja. Akhirnya kami istirahat di jalur pendakian selama kurang lebih 10-15 menit. Nah di sini, perasaan gue udah mulai gak enak. Kayak ada yang ngawasin dari belakang. Tapi ketika dicek, kosong, gak ada apa-apa. Setelah cukup istirahat, akhirnya kami lanjutin perjalanan. Tapi, belum lama kita lanjut perjalanan, gue mendengar suara ranting patah. Kayak ranting keinjek gitu. Gue pikir itu mungkin hewan buas yang mendekat. Akhirnya, Ipi yang ada tepat di depan gue dorong pelan. Karena suasananya emang udah gak enak banget. Kita lanjutin perjalanan dengan perlahan. Tapi perasaan gue semakin gak enak. Kayak ada yang ngawasin dari belakang. Tapi setiap gue nengok, kosong, gak ada apa-apa. Sampai saat istirahat, terbesit ide aneh di pikiran gue. Gue berkata dalam hati, kalau memang ada yang ngawasin, tunjukin diri lo di foto. Akhirnya gue nyuruh si Ipi untuk ngambil beberapa foto. Dan langsung gue cek. Dan bener aja, gak ada apa-apa. Di situ perasaan gue udah mulai lega. Tapi masih sedikit kepikiran. Singkat cerita kita udah sampai di area camp. Tenda udah berdiri. Dan kita bertemu dengan rombongan yang lain. Kami mutusin buat bangun 2 tenda. Yang satu untuk cewek dan yang satunya lagi untuk cowok. Setelah ngobrol dan makan-makan, gak kerasa waktu menunjukkan udah jam 10 malam. Dan di sini, gue ngerasain sesuatu yang aneh. Tenda yang kami tempatin itu lenggang banget, karena cuma diisi oleh 3 orang. Tapi anehnya, di ketinggian 1800 mdpl, gue dan teman-teman gue ngerasa sesek. Hawanya panas banget. Kalau biasanya, di ketinggian seperti itu gue bakal tidur dengan 3 lapisan, yaitu base layer, jaket anti angin, dan jaket tebal. Tapi kali ini, gue cuma pakai 2 lapisan, base layer, dan jaket anti angin. Akhirnya gue coba tidur pakai sleeping bag. Tapi hawanya semakin panas. Bukan cuma gue yang ngerasain kayak gitu, tapi semuanya yang ada di tenda juga ngerasain hal yang sama. Tenda yang cuma dihuni 3 orang, kayak dihuni 10 orang. Akhirnya gue cuma selimputan sarung buat tidur. Gak kerasa udah jam 3 subuh aja. Waktunya summit attack. Waktu itu gue langsung kepikiran sama Dava, yang pernah ngalamin 2 kejadian horor sekaligus waktu solo hiking ke puncak Mega. Yang pertama, dia kayak ngedenger suara langkah kaki orang dari belakang. Tapi waktu ditengok, gak ada apa-apa. Yang kedua yang lebih serem, yaitu dia diketawain Kunti yang ada di jalur yang ia lewati. Karena gak mau semakin ketakutan, gue bantah semua pikiran-pikiran negatif itu. Akhirnya selesai makan dan berdoa bersama, kita mulai trekking tuh. Jalurnya terus menanjak, naik turun. Di bukit ketiga atau keempat, perasaan gue mulai gak enak nih. Kayak ngedenger suara pendaki yang lagi ngobrol. Kayak seliuran gitu. Tapi waktu gue tengok ke belakang, kosong, gak ada apa-apa. Adapun pendaki yang bisa gue lihat, mereka jaraknya cukup jauh. Sekitar setengah jam lah dari gue. Karena ngerasa skeptis, akhirnya gue minta Gilang untuk gantiin posisi gue jadi sweeper. Singkat cerita, gue dan teman-teman gue akhirnya sampai di puncak Mega dengan selamat. Di situ kita foto-foto.
menikmati momen matahari mau terbit. Dan setelah puas istirahat, akhirnya kita mutusin buat turun. Syukurnya kita bisa turun dengan selamat. Gak ada lagi tuh gangguan-gangguan yang kita alami selama turun. Nah, sampai di base camp, gue keinget lagi tuh sama foto yang gue ambil. Karena masih penasaran, gue buka lagi galeri gue, pengen ngecek foto itu. Awalnya gak ada masalah, tapi ketika gue lihat slide foto yang terakhir, di situ jelas banget ada pocong berada di belakang gue. Akhirnya gue kasih lihatlah foto itu ke teman-teman gue. Kami semua pada merinding di situ. Gue bersyukur banget masih bisa turun dengan selamat. Karena kalau enggak, gue enggak tahu apa yang bakal terjadi sama gue dan teman-teman gue.